Datang ya sih machination-nya. Ayah, aku dapat peringkat. Peringkat? Iya ayah, aku dapat peringkat. Peringkat berapa kamu ini? Coba tahu ya.
Cek ya. Awas dah. Awas. Kalian pasti pernah kan main keras batu gunting sama gimana kalau kalian ingin main keras batu gunting tapi di Minecraft tuh? Dan masalahnya keras batu gunting itu mainnya pakai jari. Item-item seperti paper, walaupun kalau gue pikir-pikir mereka banget. Oke lah kalau nah kalau batu kalau atas Siapa itu nonton? punya cara yang lebih keren untuk main keras batu gunting di Minecraft, yaitu pakai spons. Bayar makanan. Spons bisa ngalahin air dengan cara Aku sehari bisa ngalahin TNT dengan cara merawat. dan TNT Ada makannya. dengan apa bisa ke sumber channel bangsa. Itu kan hasil domestikasi serigala. Dulu mereka juga di alam. Terus ribuan tahun baru manusia akhirnya jadi jinak. Contohnya aja Siberian Husky tuh. Bentuknya masih sama banget kan sama serigala. Jadi kalau sekarang ada serigala yang mau setia ngikutin kita kemana-mana, itu udah bukan serigala liar. Mati buat kita. Ya walaupun jadi secara ini ya anjing. Siapa yang pernah melakukan ini? Menyelipkan botol atau kaleng bekas ke roda sepeda biar suaranya mirip motor sport. Sayangnya cara itu bisa bikin ban cepat habis. Dan kalau kalian belum menekan like, jangan kaget kalau dia ikut menggeber sepedamu. Uniknya, ide masa kecil ini sekarang menjadi produk sungguhan. Tinggal dipasang di sepeda, suaranya jadi lebih mirip. Dan hebatnya lagi, tidak cerai sama sekali. Nah, kalau kalian masih fokus,
tanpa pernah menangis. Saat masih memakai pupuk, ia sudah bisa menulis namanya sendiri. Pada usia 1 tahun, ia sudah mampu membersihkan diri sendiri. Di usia 2 tahun, ia telah belajar memakai pakaian sendiri dan mengikat tali sepatu. Saat berusia 3 tahun, ia sudah bisa memasak dan pancake yang dibuatnya tidak pernah sekalipun bocor. Perhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berusia 4 tahun, Matilda telah melakukan buku yang ada di rumah. Ia berkata bahwa semua pengetahuan ada di dalam buku. Ia bahkan mendorongnya karena dianggap menghalangi layar TV. Ia menyadari bahwa dirinya benar-benar berbeda dari keluarga. Ia menemukan lokasi perpustakaan. Ia pergi menuju tempat itu. Matilda duduk dengan tenang di sofa sambil membaca. Itulah saat ia membaca semakin banyak buku. Ia membutuhkan keresahan untuk semua. Tuannya sudah melebihi kebanyakan orang dewasa. Ayahnya menjual sejumlah kopi dan meminta putranya membuka peruntungan yang tidak. Anak itu tidak dapat menemukan jawabannya. Bukannya justru memarahinya dengan keras. Ia tidak memiliki keluarganya yang lebih pintar. Ketika Matilda mencapai usia sekolah, ia melihat anak-anak bermain. Dan waktu sangat muda, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya ingin bersekolah, tetapi ayahnya mengira usianya baru 4 tahun. Ibunya mengatakan bahwa usianya 5 tahun, padahal sebenarnya ia sudah berusia 7 tahun. Matilda menangis dengan sedih. Ia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pulang. Saat makan malam, Matilda dengan sukarela memberikan setelah ayahnya memakainya, kopi tersebut tidak bisa dilepaskan sekeras apapun ia mencoba. Ibunya ikut membantu. Ketika ia menarik kopi itu ke ruang kerja, seluruh ruang makan menjadi kacau. Pada akhirnya, ayah Matilda harus merelakan beberapa helai rambutnya sebelum kopi itu akhirnya bisa dilepaskan. Matilda tersenyum puas. Setelah kejadian itu, ayahnya akhirnya mengirimnya ke sekolah. Matilda sangat gembira. Gurunya memberikan pertanyaan yang bahkan berada di luar memeriksanya dengan pena dan kertas, lalu mendapati bahwa jawabannya benar sebelumnya. Saat itu, sang guru menyadari bahwa Matilda adalah seorang anak jenius. Bayi kecil itu Ayah. Oke, wah. Manusia hitam.